Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok modulasi PM ingin mensimulasikan tentang yaitu modulasi PM itu sendiri. Sebelum kami mulai lebih jauh, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan masing-masing nama dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Jidan Egi Permana. Yang kedua ada Delta Sundari. Yang ketiga ada Rangga Saputra, dan yang keempat ada Tegar. Oke, sebelum kita mulai ke simulasi dari modulasi VM fase ini, kita akan mulai dari pengertiannya terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh saudari Delta. Baiklah, sebelum kita memulai presentasi di temanya, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu modulasi. Jadi sebelum kita masuk ke skema VM di MATLAB, modulasi itu apa? Jadi modulasi itu sebagai proses penyesuaian sinyal informasi yang akan dikirimkan. Nah, kenapa sih harus ada penyesuaian atau modulasi? Ya, agar sesuai dengan karakteristik di saluran transmisinya. Dengan di sini kita memperhatikan tujuan dan efisiensi. Nah, di sini kita mempresentasikan modulasi phase atau VM, di mana penyesuaian VM ini mempresentasikan informasi sebagai variasi fase dari sinyal pembawa. Untuk pengaplikasian metode dan komponen-komponennya akan dijelaskan untuk selanjutnya. Selanjutnya, saudara Tegar. Nah, di sini kan sesuai namanya, modulasi fase adalah proses penumpangan suatu sinyal kan. Nah, di sini di modulasi fase ini terdapat dua sinyal. Nah, yang sinyal pertama ada sinyal informasi, yang kedua ada sinyal pembawa. Nah, pada saat kedua sinyal ini ditumpangkan, maka akan terjadi perubahan frekuensi dari yang mulai frekuensi PM-nya bentuk bukit atau gunung. Nah, setelah ditumpangkan antara sinyal informasi dan sinyal pembawanya, maka frekuensinya akan berubah membentuk lembah. Nah, persamaan antara sinyal PM dengan sinyal FM yaitu ada pada indeksnya. Nah, indeksnya akan dijelaskan oleh Rangga selanjutnya. Oke, di sini kita di dalam modulasi ini terdapat indeks PM yang biasa dapat kita tulis sebagai E PM sama dengan EC sin omega CT plus MP sin omega MT. Lalu apa itu MP sin omega MT bisa kita asumsikan menjadi sin wave. Lalu ada omega CT dapat diasumsikan sebagai konstan. Setelah itu untuk sin dapat diasumsikan sebagai trigonometri sin. Setelah itu AC kita dapat asumsikan menjadi integrator. Lalu di sini ada gain untuk menguatkan sinyal informasi. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Muhammad Jidan Regi. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk mengenai yaitu rangkaian dari fase modulasi itu sendiri. Nah, sebelum kita berangkai, tentu kita harus menyiapkan bahan-bahan yang akan kita rangkai. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi MATLAB Simulink untuk merangkai yaitu fase modulasinya. Nah, ketika kita ingin mencari perangkat-perangkat yang dibutuhkan atau bahan-bahan yang dibutuhkan, kita bisa klik library browsernya untuk mencari perangkat yang dibutuhkan. Nah, perangkat sendiri yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada Synwave itu sendiri sebagai sumber sinyal, ada juga, nah di sini sudah terlihat di layar teman-teman, kita bisa mencarinya di sini. Kita tinggal search bahan apa saja yang dibutuhkan, nanti kita tinggal ambil dan tarik keluar ke MATLAB itu sendiri. Nah, jadi bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu ada Synwave, ada gain ini sebagai penguat untuk dari sinyal sumber sinyal Synwave ini. Nah, selanjutnya ada konstan, ada juga
produk, terus ada juga add, ada konstan kembali, ada juga satu integrator, ada juga scene dan scope. Nah, setelah bahan-bahan ini dimasukkan ke dalam MATLAB, selanjutnya kita rangkai. Nah, rangkainya ini yang pertama yaitu sumber sinyal. Nah, dari sumber sinyal ini akan dikuatkan oleh gain ini sendiri. Nah, gain ini kita isi atau kita masukkan data yaitu 50. Nah, setelah dari gain ini, setelah dikuatkan sumber sinyalnya, akan dimasukkan lagi ke yang namanya produk. Nah, di produk ini setelah dibuatkan dikalikan dengan konstan yang tadi kita masukkan juga ke dalam produk. Nah, setelah dimasukkan dari penguat sinyal dan konstan ini akan ada output keluaran yang masuk ke dalam add ini. Nah, di dalam add ini tambahkan output produk dengan konstan kembali atau sinyal pembawa. Nah, jadi di konstan ini kita atur juga, kita masukkan rumus yang tadi yaitu 2 kali P1 dikali 23 frekuensi. Nah, setelah masuk ke dalam add ini akan ada output keluaran yang dikalikan dengan integrator. Setelah integrator akan dikalikan oleh sin dan lanjut lagi disambungkan dengan scope. Nah, scope ini untuk mengetahui sumber sinyal yang tadinya dari sumber sinyal sudah terdapat sinyal pembawa atau fase modulation. Nah, kita bisa ngecek nih di sini. Kita tinggal klik scope-nya, kemudian kita run MATLAB-nya. Kita tunggu beberapa saat untuk MATLAB-nya merun terlebih dahulu sampai 100%. Nah, setelah 100%, kita bisa klik kembali scope-nya. Nah, ini dia akan keluar sinyal pembawa, sinyal sumber informasi yang telah ditumpangkan oleh sinyal pembawa atau fase modulation. Nah, jika teman-teman bertanya kan untuk sinyal informasi sebelumnya itu seperti apa, kita bisa tambahkan scope kembali. Kita bisa copy scope-nya, kemudian pastekan, keluarkan scope-nya. Nah, kita bisa tambahkan scope-nya kita bisa taruh scope-nya di atas ini. Nah, setelah scope-nya ditaruh, kita taruh scope ini di depan sumber sinyal atau scene wave. Kemudian kita klik scope-nya dan kita run kembali. Sehingga cara ini yaitu untuk mengetahui sumber sinyal awal sebelum terdapat sumber sinyal pembawa atau fase modulation-nya. Kita tunggu beberapa saat seperti tadi. Nah, setelah selesai kita bisa mengetahui sumber sinyal awalnya itu seperti apa. Jadi sumber sinyal sebelum diberikan sinyal pembawa. Jadi dia akan datar, stabil gitu ya. Beda dengan hasil yang tadi setelah diberikan sinyal pembawa. Nah, seperti ini dia berbeda ya. Nah, seperti ini. Dari kedua ini sebenarnya kita bisa lihat untuk besar
sumbernya. Sebenarnya, jadi ketika kita bisa lihat dari sumber sinyal pertama kan, ketika sumber sinyal itu ada ketika dia menjulang ke atas dan juga ketika dia turun ke bawah. Nah, ketika sumber sinyal itu menggunung, di fase modulation itu akan merenggang. Jadi di scope yang sudah ada pembawa itu jaraknya itu akan merenggang. Namun ketika sumber sinyalnya ini ke bawah, nah itu akan merapat. Jadi dibedakannya itu ketika sudah ada penumpang itu bisa dibedakan seperti itu. Jadi ketika sinyal ini menggunung, kalau di fase modulation itu jaraknya itu merenggang. Namun ketika sinyal ini menjulang ke bawah, di fase modulation itu sinyalnya itu lebih merapat, beda dengan yang ketika menggunung seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang simulasi dari fase modulation menggunakan aplikasi MATLAB itu sendiri. Oke, baik. Mungkin begitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami kelompok fase modulation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.